Maaf videonya kepotong ya. Jadi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kepotong. Jadi ini tadi kalau true dan true, hasilnya adalah true ya teman-teman. Gitu ya. Kalau true dan false, hasilnya pasti false, alias tulisan ini nggak akan muncul ya teman-teman. Nah ini kalau pakai yang di atas tadi ya bisa misalnya apakah 5 lebih besar daripada 1 dan 5 lebih kecil daripada 10 misalnya. Nah 5 lebih besar daripada 1 ini kan true ya teman-teman. Dan 5 lebih kecil daripada 10 juga true. Hasilnya true ya. Kalau true ketemu true pakai N, maaf salah klik, hasilnya adalah true seperti itu ya teman-teman. Kalau false misalnya ini ganti lebih besar gitu ya, pasti nggak akan muncul yang di bawah. Nah ini gunanya buat apa? Mungkin aja gunanya macam-macam sih teman-teman ya. Mungkin kalau suhu misalnya ya. Misalnya saya punya variabel suhu sama dengan suhu anak kecil, suhu manusia ya, suhu tubuh. Suhu tubuh itu berapa ya? 36 ya, 36 sampai ya normalnya 36 ya. Misalnya suhunya 36. Berarti kalau suhu tubuh ini lebih kecil daripada 36 dan dolar suhu tubuh kalau lebih kecil dan apa ya? Dan apa selain suhu tubuh itu apa? Yang menentukan kalau dia sakit. Suhu dan apa ya? Suhu tubuh 30 dan nah, saya belum tahu. Ntar ya, saya tak mikir dulu. Oke, jadi kalau menurut ini ya, suhu untuk orang dewasa itu antara 36,1 sampai 37,2, untuk anak-anak 36,36 dan sampai 38. Berarti kita kasih juga umur gitu ya. Umur anak-anak itu yang berapa ya? Anggap aja mungkin di bawah 15 tahun gitu ya. Mungkin di bawah 16 tahun itu anak-anak gitu ya. Dan umur di bawah sama dengan 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun ke bawah berarti anak-anak gitu ya. Nah, kalau anak-anak ini tidak sehat itu 36,6 ya. Berarti 36,6. Nah, berarti dia sakit, anggap aja gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak suhunya di bawah 36,6 dia sakit gitu. Kalau orang dewasa 36,1. Jadi anak orang dewasa itu malah suhu tubuhnya harus lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kalau ini suhunya 36 juga tapi dia itu umurnya 70 gitu. Berarti dia juga sakit gitu ya teman-teman. Tapi kalau dia ini 36,5, komanya pakai titik ya teman-teman. Nah, 36,5 itu karena kita belum mengukur yang orang dewasa. Nah, kita coba di bawah. Mungkin kita kasih tulisan juga
untuk anak-anak itu termasuk suhu tidak normal ya, bukan sakit gitu tapi suhu tidak normal gitu ya. Ini juga kita copy. Untuk dewasa itu termasuk suhu tidak normal, tidak ada masalah. Cuma bedanya di sini ukurannya umur ya. Berarti kalau tadi lebih kecil sama dengan, ini berarti lebih besar daripada 15 ya. Berarti lebih kecil, lebih besar daripada 15 berarti 16, 17 dan seterusnya. Nah, kalau suhu tubuhnya ini dewasa tadi yang tidak normal 36,1 ya teman-teman. Nah, jadi kalau 36,1 itu sudah tidak, 36,1 itu masih normal. 36 ke bawah baru tidak normal ya. Jadi kita coba hasilnya 36,5 untuk anak-anak itu harusnya loh. Oh iya, untuk anak-anak 36,5 tidak normal ya. Tapi untuk dewasa karena umurnya di atas 15 dia termasuk normal berarti ya. Sekarang kita ganti tulisannya bukan 70 misalnya 10, baru dia harusnya muncul tidak normal untuk anak-anak ya. Jadi untuk itu gunanya teman-teman ya, logika-logika seperti ini. Jadi pakai N ya. Yang kedua, ini ada logika lain teman-teman. Logikanya adalah OR. OR itu penulisannya kalau nggak pakai tulisan huruf bisa pakai lambang seperti itu teman-teman. Bingung nulisnya ya. Ini kalau tadi adalah N ya teman-teman. Kalau OR gimana? OR itu salah satu dia adalah true, yang mana saja dia ada true-nya maka hasilnya juga true teman-teman. Ya bisa ditulis gini juga ya teman-teman ya, OR itu. Maka hasilnya true. Jadi jauh seperti ini. Nah, kalau dua-duanya false baru dia false. Jadi salah satu saja true, maka dia akan true teman-teman. Jadi OR itu seperti itu ya, atau gitu. Jadi kalau yang kiri benar atau yang kanan benar. Jadi salah satu benar aja sudah bisa. Kalau dan itu harus dua-duanya ya. Yang kiri benar, yang kanan juga harus benar, maka baru. Contoh kalau upacara itu harus pakai topi dan dasi dan sepatu dan itu kan dan ya, semuanya harus lengkap gitu. Sedangkan kalau OR ini atau salah satu aja. Misalnya boleh membawa tiket berbentuk cetak atau membawa tiket berbentuk apa namanya ini digital alias masih di dalam HP gitu ya. Jadi atau salah satu gitu. Itu yang OR. Contohnya gimana? Nah, ini bisa kita terapkan ya. Suhu tubuh ini 3,6 atau ya, OR mungkin yang kiri, yang bawah ini kita pakai tanda, yang atas pakai tulisan gitu ya, biar ada bedanya, biar teman-teman tahu kalau bisa pakai dua-duanya. Jadi yang OR misalnya suhu tubuhnya nih kalau lebih tinggi dari berapa tadi ya? Untuk anak-anak itu lebih tinggi daripada 38. Nah, 38. Di sini akan ada kebingungan ya. Yang ini OR, terus yang ini N ya. Kan mungkin ada kebingungan. Nah, ini kita bisa bantu dengan sama kayak kita melakukan perkalian atau perhitungan di dalam matematika, kita bisa kasih kurung teman-teman. Jadi kurung tambahan. Jadi ini yang OR,
Jadi suhunya 36,6, di bawahnya 36,6 atau di atasnya 38, ini berarti suhunya nggak normal nih untuk anak-anak umur 15 gitu ya. Jadi bisa pakai cara seperti ini teman-teman. Kalau untuk orang dewasa ini 37,2 sudah, bener ya, 36,1, 37,2. Oh gitu ya, saya baru tahu bahwa suhunya orang dewasa itu 37,2 ini sudah tidak baik-baik saja. Or suhu tubuh lebih besar dari, ini lebih besar ya, ornya pakai tanda pipeline. Ini namanya pipeline ya teman-teman, tanda garis horizontal itu ya. Nah dengan gini, kalau suhunya gini, mungkin ini kita pisah ya, bisa dipisah ya, misalnya umurnya dipisah ke dalam if yang berbeda. Misalnya if umurnya sekian, nanti tulisannya yang keluar apa, anak-anak kah atau dewasa kah gitu. Bisa ya kita tambah if umur kurang dari 16, berarti yang 15 ke bawah ya. Ini tambahan dari saya teman-teman, kalau statementnya cuma satu, itu tidak usah dikasih kurung, tidak apa-apa. Misalnya berarti ini P ya, kurang dari 16 berarti anak. Nah gitu. Jadi kalau statementnya cuma satu, nih titik komanya cuma satu kan ya, berarti tidak usah dikasih kurung, itu tidak apa-apa. Ini lebih besar sama dengan 16, berarti dewasa. Iya. Mungkin contohnya seperti ini ya. Anak-anak. Nah, untuk anak-anak itu termasuk suhu tidak normal. Nah, itunya mungkin bisa diganti. Mungkin itunya diganti pakai dolar suhu tubuh gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi umur ini seperti ini ya. 16 berarti 16 itu dewasa. Untuk dewasa 6,5 termasuk suhu tidak normal. Kalau suhunya 37 harusnya normal ya. Untuk dewasa 37 tidak normal. Ini belum, oh 36. Nah, dewasa itu 37,2. Belum diganti ya. Oke, dewasa tapi nggak ada masalah di suhunya ya. Untuk anak-anak masalah enggak suhu 37 itu? Misalnya umur 11. Enggak ada juga. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Or itu salah satu ya. Di bawah 36 atau di atas 38. Ngerti maksudnya ya? Berarti yang ada di tengah-tengah itu salah. Digambar dah. Ini coba digambar. Garis nih hitam aja enggak apa-apa. Cuma dibesarkan sedikit, set gitu ya. Pakai line aja deh. Set. Nah, jadi kita ganti pakai ini lagi, merah. Misalnya ini 3 berapa? 36,6. Oke, 36,6 ya.
Ini batas terendahnya ya. Berarti 36,5 ini berarti yang bermasalah ya. Sama 38. Ya, jadi yang dianggap benar adalah di bawah 36,6. Gini ya. Berarti 36,5 dan lain-lain itu ya. 36-nya sendiri nggak termasuk ya. Jadi ini mungkin ada tambahnya 36,5 di sini ya. Ini yang dianggap menghasilkan true. 38 ini juga gitu ya. Berarti 38,1 dan seterusnya ini baru dianggap true. Yang salah di mana? Yang salah ketika mungkin di sini ya. Bukan salah dalam artian oh ini salah dan benar, ini adalah sebuah nilai yang diperjuangkan. Kita harus berjuang mencari kebenaran, bukan gitu ya. Maksudnya salah di sini artinya dari salah di sini artinya adalah tidak menghasilkan true tapi menghasilkan false misalnya. Ya, gitu ya. Jadi yang ini false. Oke, kurang lebih gitu ya. Jadi yang merah itu yang menghasilkan true. Next. Ini mungkin kita lengkapi enggak apa-apa ya. Kita lengkapi dulu yang di sini. Jadi sama kayak atas, kalau sama di atas sama dengan 3 kali, ini sama dengannya ini pertama 1 jadi ada 2. Satunya adalah tanda seru. Jadi itu bukan cuma ngecek nilainya tapi juga tipe datanya. Terus mungkin nama lainnya dari tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan itu punya nama lain atau bentuk penulisan yang lain pakai tanda seperti itu. Ya, jadi bisa pakai yang mana boleh. Boleh yang mana saja. Terus mungkin itu dulu deh. Kayaknya enggak ada lagi. Terus selain OR ini ada apa lagi? Ada XOR ya teman-teman. XOR. Apa itu XOR? XOR itu seperti ini. Kalau ini XOR, apa yang terjadi? Dia akan true di atas, true di bawah, ini salah. Jadi harus ada yang true salah. Maaf, ini juga salah. Harus ada yang true salah satu. Tapi kalau true-nya dua-duanya, dia juga malah salah. Jadi hanya boleh salah satu saja yang true. Gitu. Jadi contohnya misalnya ada sumber air dari dua tempat ya. Yang boleh masuk adalah sumber air dari A atau yang B saja gitu ya. Jadi atau saja gitu ya. Hanya boleh yang A saja atau yang B saja. Nggak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti banjir misalnya kayak gitu. Jadi bisa pakai XOR seperti ini teman-teman ya. Kita besarkan dulu deh. Oke, kecilan. Oke, cukup ya. Ada lagi satu lagi teman-teman. Tapi ini bukan membandingkan ya logika. Ini logika yang ini AND, OR, XOR ini membandingkan antara yang kiri dengan kanan gitu ya. Jadi dua hal ini dibandingkan logikanya akan menghasilkan apa. Jadi logika kiri true, logika kanan true, nanti dilakukan operasi. Sedangkan ini logika yang berdiri sendiri hanya untuk membalik sebenarnya, yaitu not. Ini not ya. Ini bisa ditulis juga atau mungkin lebih tepatnya seperti ini ya, not. Bisa ditulis seperti ini.
ini pengaplikasiannya itu beda dengan yang atas itu harus kiri kanan, yang ini bisa aja gini. Tidak true berarti sama dengan false gitu ya. Segampang itu sih, dibalik aja ya. Tidak false berarti hasilnya akan true gitu ya. Jadi contohnya adalah jika tidak ada error maka lanjut. Berarti kalau ada error berarti false kan ya. Karena tidak ada error gitu ya. Gitu. Atau umurnya tidak di bawah 15 tahun. Berarti yang boleh masuk cuma yang 16 tahun ke atas kan gitu ya. Atau 15 masuk ya. 15, 16, 17. Kalau dia 14, 13 dia nggak boleh masuk malahan. Gitu ya. Karena not alias tidak. Jadi dibalik ya. Kalau sebelumnya ini misalnya ini umur kurang dari 16. Ini bisa dibalik nih jadi tidak. Ya, mungkin pakai seperti ini boleh. Ya, pakai kurung ya. Jadi umurnya kalau tidak di bawah 16, jadi dibalik lah. Jadi dia hanya bisa true kalau sebelumnya hasilnya false gitu ya. Jadi ini hasilnya false, nanti diubah jadi true. Jadi dibalik gitu. Jadi not gitu ya, teman-teman. Not itu bermanfaat sekali sih. Jadi misalnya tidak kosong ya. Berarti kalau kosong tidak bisa lanjut kan ya. Hanya tidak kosong yang bisa lanjut gitu. Tidak nol tadi ya. Kita nyoba tadi ada nol kan ya. Tidak nol berarti bisa lanjut. Berarti kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu not. Jadi beberapa. Jadi ini ya contoh-contoh dari si apa namanya? Penggunaan operator logika lalu penggunaan conditional statement if ya. Pak, ini misalnya kalau ekonya saya tambah. Kita coba ya. Eko anak-anak 2 misalnya, ini anak-anak 2. Terus eko lagi dewasa 2. Kan tadi bilangnya hanya satu statement. Apakah benar seperti itu? Jangan langsung percaya ya. Coba aja dulu. Ini munculnya anak-anak ya. Tetap walaupun dewasa itu tidak muncul, tapi muncul dewasa 2. Jadi hanya satu statement teman-teman kalau tanpa kurung kurawal. Jadi hal-hal semacam ini mending dicoba, jangan percaya 100%. Coba dulu. Gitu. Kalau sudah dicoba baru kita tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya if. Mungkin tambahannya ada tambahannya adalah iternary ya teman-teman. Ini adalah iternary ya. Itu sesuatu yang saya sebenarnya juga nggak terlalu hafal nulisnya gimana. Jarang pakai. Yaitu apa? Ini lebih singkat penulisannya teman-teman. Jadi menyingkat penulisan dari if. Nah, dollar result ini apa? Ini adalah variabel yang akan menampung hasil dari if-nya. Kalau tanpa ini ya enggak apa-apa, tapi yang dilakukan bukan lagi statement, tapi akan beberapa hal ya yang bisa dilakukan. Satu, kayak ini. Jadi kita kasih variabel di depannya, pakai sama dengan ini, berarti akan memasukkan nilai ke dalam variabel tersebut. Contoh yang kedua mungkin saya tulis di bawahnya aja. Bisa langsung ditampilkan, misalnya pakai echo. Gitu ya. Bisa apa yang lain ya, macam-macam sebenarnya ya. Tapi mungkin secara karena kita masih dasar baru dua ini ya. Bisa ditampung ke variabel atau ditampilkan. Seperti itu teman-teman. Kondisinya apa ya? Sama kayak atas tadi ya, misalnya dolar. Mungkin kita tampilkan aja deh. Karena ini kita ganti aja yang atas ya. Yang ini ya kita ganti ya. Ini kita kasih tanda garis miring, kita ganti dengan tulisan seperti ini. Echo tanda tanya ya. Gimana tadi penulisannya lupa. Oh iya benar. Jadi pakai kurung aja. Dolar umur di bawah 16.
tanda tanya ya, tanda tanya ini mewakili if-nya ya. Terus kalau benar gitu ya, sama tadi, kalau benar muncul apa, misalnya iguana anak ninja. Saya copy aja kayak gini, tapi Anda bisa tambahkan di belakangnya kepake titik 2. Kalau salah gimana? Kalau salah berarti dia adalah egonya sudah tidak usah lagi kan, di ego tadi di depannya. Kalau salah berarti pasti dewasa kan gitu ya. Kita masukkan di sini juga. Oke, kita coba ya teman-teman. Anak-anak karena umurnya 11. Oke. Tidak seperti itu, 17 misalnya. Sudah dewasa. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa singkat penulisan dari if. Pak, titik 2 ini apa? Nah, kan kita belum pelajari memang. Jadi di dalam if atau conditional statement itu ada yang namanya bertingkat ya teman-teman. Multi level conditional statement atau conditional statement bertingkat gitu. Apa maksudnya bertingkat? Maksudnya adalah kalau ini kan cuma kalau benar aja nih. Kalau kondisi yang ini benar. Kalau kondisinya salah gimana? Kita bisa ketambahkan else if teman-teman. Kalau salah maka apa yang terjadi? Gitu ya. Jika atau else saja. Kalau salah pasti apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Mungkin untuk contohnya kurang tepat. Kita buat contoh yang baru ya. Mungkin ini kita komentari. Kita belajar untuk menggunakan bukan nested ya, multi level if ya. Jadi jika tadi ada umur, kita pakai umur aja nggak apa-apa. Umur kurang dari 17. Kan mau pemilu ya, kita tulis saja pemilu ya. Ego bukan, kasih B aja, bukan calon pemilih gitu ya. Jadi dia nggak bisa milih karena dia bukan calon pemilih gitu. Tapi ada else if teman-teman. Saya suka nulisnya tuh di sini ya. Tapi teman-teman mau nulis di bawahnya juga. Jadi kalau tidak, nah karena ini if ya, dilihat-lihat ya ada if-nya, berarti ada kurungnya lagi teman-teman. Else if, berarti kalau ketemu if pasti setelah itu ada kurungnya lagi. Kurungnya menampung kondisi berikutnya. Kalau enggak ini, nah kita ngecek apakah kondisi yang lain ini terpenuhi enggak. Misalnya dia sudah menikah, dolar status pernikahan sama dengan belum, mungkin besar semua aja ya, belum menikah. Kalau belum menikah juga tetap enggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau belum menikah dia tetap bukan calon pemilih ya teman-teman. Jadi dia di atas 17 tahun atau 17 tahun ke atas tapi belum nikah nggak boleh milih. Nah, ini aturan dari mana ya? Tidak apa-apa, kita buat mainan aja ya. Gitu. Jadi kalau dia di atas 17 tahun tapi belum menikah tetap nggak boleh milih. Harus sudah menikah. Jadi yang 17 tahun ke atas dan sudah menikah baru boleh milih presiden misalnya. Ini mungkin di negara lain ya, bukan negara kita ini. Jadi gitu teman-teman. Nah, dan ini bisa banyak lagi teman-teman. Else mungkin ada saran lagi.
if misalnya ada lagi status WNI sama dengan asing. Oh, berarti bukan orang Indonesia ya, tetap nggak boleh milih. Dan seterusnya ya, walaupun karena sama isinya sama ya, bukan calon pemilih, bukan calon pemilih, bukan calon pemilih tanpa pembeda, mungkin sebaiknya di sini pakai or ya daripada bertingkat seperti ini. Nah mungkin else terakhir berarti syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua ya. Syarat-syaratnya adalah umurnya berarti harus di atas 17, status pernikahannya tidak, bukan belum nikah, alias berarti sudah menikah. Status WNI-nya bukan asing nih, berarti warga negara Indonesia. Nah, syarat-syaratnya sudah terpenuhi baru kita kasih tulisan apa nih, calon pemilih. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi bertingkat itu ada 3 level ya. Yang pertama, yang pasti harus ada adalah if, gitu ya. Else if dan else ini nggak mungkin ada tiba-tiba, harus ada if-nya dulu. Di bawahnya if baru ada else if, else if, else if, else if, else if-nya boleh banyak teman-teman ya. Jadi level kedua ini bisa level ketiga, level keempat dan lain-lain pakai else if. Dan yang terakhir, else ini akan dilakukan ketika semua salah. Jadi yang di atas nih kondisi 1 salah, kondisi kedua salah, kondisi ketiga salah, 4 salah, 5 salah, 6 salah, dan semuanya salah, nggak ada yang benar, berarti ini yang akan dilakukan. Gitu. Jadi else ini semacam sesuatu yang pasti dilakukan. Kalau tidak ada yang, jadi kalau ini ada, nih misalnya saya ralat omongan saya. Jadi misalnya ini ada 5 level, gitu ya. 1, 2, 3, 4 salah semua, yang kelima pasti jalan. Jadi dalam satu rangkaian ini pasti ada yang jalan satu, itu else namanya teman-teman. Jadi else itu memastikan kalau harus ada yang jalan salah satu, nggak mungkin tidak jalan semua, itu else. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah multi level if. Apakah jalan ini? Pasti error ini ya, soalnya kita belum punya ini ya, belum punya variabelnya. Nikahan, kawin, WNI, misalnya WNI, menikah, terus umurnya kita ikut yang atas tadi, umurnya 17, berarti dia harusnya calon pemilih ya. Oke, ada errornya, kita cek baris 62 ada errornya. Apa itu? Unexpected. Buat yang teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris, jangan nggak dibaca sama sekali ketika nemu bahasa Inggris. Saya sudah ajarkan atau sudah saya beritahu, jangan alergi teman-teman. Saya bisa copy nih, di copy, buka translate gitu ya. Belum muncul. Tinggal dimasukkan language-nya bahasa Indonesia ke Inggris. Enter, salah balik. Kalau mau balik ini ya, klik Inggris ke Indonesia. Unexpected, tidak terduga loh, sudah. Apa sulitnya? Dengan gitu sampean sekarang tahu, sebelumnya nggak tahu unexpected itu apa, sekarang dicoba jadi tahu. Daripada nggak tahu ya sudah, saya menghindar dari bahasa Inggris ya, selamanya goblok terus. Sepurani ya, saya jengkel soalnya. Dikasih cara belajar kok mau milih untuk tidak mau belajar. Ya, jadi kalau ketemu kayak gini tinggal di copy aja, masukkan ke translate. Gitu ya. Gitu teman-teman. Token itu apa? Nggak ngerti. Nggak apa-apa. Masukkan aja. Oh, token itu token. Apa maksudnya? Tanda ini loh dibaca di bawah. Bukti, koin. Jadi ada banyak ya. Token itu kalau bahasa Indonesia itu ada banyak arti. Gitu ya. Jadi ketika nemu error, silakan dibaca teman-teman.
Jangan didiemin, menyerah, angkat tangan. Waduh. Oke, oke. Ada yang salah di sini. Oh, ini yang salah teman-teman. Kurungnya keliru, harusnya kurung kurawal. Walaupun di sini tulisannya unexpected token echo, itu artinya apa? Dia tidak menduga. Kenapa kok tiba-tiba ada echo? Padahal ini kan kurung. Nah, berarti yang salah sebenarnya bukan echonya, tapi kurungnya tadi itu. Karena kalau di dalam kurung itu harusnya tadi kan adalah sebuah kondisi ya, bukan statement. Oke. Oh ya, calon pemilih sekarang. Karena dia bukan orang yang belum menikah, usianya sudah di atas 17 tahun, 17 tahun ke atas ya, 17 termasuk, dan dia bukan WNI asing, dia WNI. Berarti dia termasuk calon pemilih. Misalnya seperti itu teman-teman. Jadi itu namanya multi level conditional statement atau if yang bertingkat ya. Terus kemudian ada lagi nested if. Di dalamnya if bisa ada if lagi teman-teman. Mungkin saya betulkan aja. Karena umur kurang. Karena belum menikah. Karena bukan orang Indo. Negaranya bukan Indonesia. Karena bukan orang sini misalnya gitu ya. Ya sekarang lebih gitu ya. Jadi nanti yang muncul beda-beda. Lalu multiple if sudah, kemudian yang nested if. Jadi di dalamnya if itu boleh ada if lain teman-teman. Di sini saya pengen di dalamnya if ini membuat variabel baru boleh, ya boleh melakukan penjumlahan, perkalian boleh, boleh ngapain aja di sini teman-teman. Statement itu bisa apa saja. Salah satunya statement itu bisa membuat if baru teman-teman. Misalnya dia kurang dari 17 tahun, kita buat if lagi. Mungkin dia kurang dari 17 tahun tapi dia berjasa bagi negara. Sama dengan 1 gitu aja. Berarti dia berjasa. Kalau jasanya sama dengan atau lebih besar daripada 0 ya, atau lebih besar sama dengan 1, boleh pakai itu ya, lebih besar 0 atau lebih besar sama dengan 1, maka dia boleh milih karena berjasa misalnya. Otak saya rek. Eko boleh milih karena berjasa misalnya. Jadi 1 itu jumlah jasanya ya. Plus gitu ya, jumlah jasa misalnya. Boleh teman-teman kayak gini ya. Jadi dalamnya if ada if lagi enggak masalah, itu namanya nested ya. Tidak ada masalah. Mungkin itu aja materinya teman-teman. Jangan banyak-banyak, sudah kebanyakan, semoga otaknya enggak kepanasan ya. Silahkan dicoba teman-teman buat if Anda sendiri. Mungkin tentang sepak bola, mungkin tentang olahraga yang lain, mungkin tentang niaga penjualan ya, penjualan barang, diskon-diskon, tentang sekolah nih, dunia pendidikan, tentang artis-artis saya nggak ngerti apa itu. Terus pokoknya itu ya, silakan dicoba membuat if Anda sendiri, dipraktekkan tentang ilmunya assignment tadi, logika juga dipraktekkan. Silahkan dicoba. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.